Kadang yang membuat seorang istri menangis bukan karena suaminya pelit, tetapi karena suaminya tidak pernah benar-benar paham perasaannya. Dia tidak marah karena suaminya memberi uang pada ibunya, karena setiap istri tahu, ibu adalah sosok yang harus dihormati dan dibahagiakan. Dia hanya sedih karena di saat rumah sendiri kekurangan, suaminya masih bisa dengan mudah berkata, "Kasihan ibu, aku harus kirim uang ke sana." Padahal di rumah, istrinya sedang menghitung sisa uang belanja yang bahkan tak cukup sampai akhir bulan, menahan malu meminjam untuk kebutuhan anak, menutupi rasa kecewa di balik senyum yang mulai pudar. Bukan karena dia tidak ikhlas, tapi karena dia juga sedang berjuang bersama suami yang kadang lupa bahwa keluarga kecil yang dibangun ini juga butuh diperhatikan. Setiap kali uang keluar untuk keluarga suami, dia diam, tidak mau membuat masalah. Tapi diam itu bukan tanda setuju. Diam itu tanda sabar yang mulai menipis. Malam-malam dia menangis pelan. Bukan karena tidak mau berbagi dengan mertua, tapi karena merasa suaminya tak pernah menengok apakah istrinya baik-baik saja. Dia takut dikira egois, padahal hatinya hanya ingin dimengerti. Suami yang baik seharusnya tahu bahwa membahagiakan ibu tidak harus dengan melukai hati istri, bahwa berbakti kepada orang tua tak perlu membuat pasangan merasa tak berharga, karena ketika seorang istri merasa diabaikan, perlahan cintanya mulai pudar. Ia tetap setia, tapi hatinya sudah tak sehangat dulu. Ia tetap memasak, tetap mengurus rumah, tapi di dalam hatinya ada ruang kosong yang tak bisa diisi oleh uang atau janji. Dan ironinya, suami sering berkata, "Kamu harus mengerti, ibu yang melahirkan aku." Padahal istri juga sedang berjuang setiap hari, melahirkan keturunanmu, membangun rumah tanggamu, dan menjaga semua yang kamu cintai. Dia tidak minta kamu memilih antara ibu dan dia. Dia hanya ingin kamu adil, ingin kamu belajar menyeimbangkan kasih, agar tak ada yang merasa disisihkan. Sebab cinta yang adil itu indah. Ibu bahagia karena punya anak yang bertanggung jawab. Istri pun tenang karena punya suami yang bijak dan penuh kasih. Tapi jika satu terus kau bahagiakan, sementara yang lain kau abaikan, maka lambat laun rumahmu akan terasa kosong. Meski di dalamnya masih ada cinta yang belum mati. Suatu hari nanti, saat istrimu sudah lelah bicara dan berhenti menuntut, itu bukan karena dia sudah mengerti, tapi karena dia sudah menyerah. Dan saat itu datang, uang sebanyak apapun yang kau kirim untuk menebus rasa bersalah, tak akan bisa membeli kembali kehangatan hati yang dulu selalu menunggumu pulang. Berbaktilah pada ibumu. Tapi jangan lupa, ada wanita lain yang juga berjuang untukmu setiap hari. Dia mungkin bukan orang yang melahirkanmu, tapi dia orang yang kini menemanimu menjalani hidup yang penuh lelah ini. Jangan tunggu sampai dia benar-benar diam, karena diam seorang istri bukan tanda sabar, tapi tanda luka yang sudah terlalu dalam. Bahagiakan ibumu dengan hormat, bahagiakan istrimu dengan cinta, karena dua-duanya bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk disyukuri, dijaga, dan diseimbangkan.